Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng enjang dumateng para kanca sedaya pada seluruh rakyat negara Republik Indonesia yang saya muliakan. Mbah Wonoboyo tampil kembali untuk memberitahu dan menganalisis sedikit kelanjutan dari kasus Roy Suryo CS yang ternyata tidak ditahan setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagaimana yang diumumkan oleh Kabar Reskrim Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Iman Imanuddin. Kalau melihat nama daripada Pak Iman Imanuddin, itu nama yang sungguh sangat istimewa. Iman itu percaya, Imanuddin itu orang yang membawa keyakinan teologis atau keyakinan beragama. Semoga saja yang diumumkan Pak Iman Imanuddin kemarin itu karena nama beliau yang memiliki arti yang sedemikian istimewa itu. Bukan karena ada tekanan dari pihak luar yang menghendaki agar jangan ditahan. Padahal sebelumnya Pak Iman Imanuddin sudah mau menahan. Kalau ini yang terjadi, berarti ya namanya tidak sumbut, tidak sesuai. Kembali kepada pembicaraan awal, kenapa Bapak Roy Suryo bisa lepas dari penahanan, padahal ancaman hukumannya sangat banyak, pasal-pasal yang diterapkan bahkan ada yang lebih dari 5 tahun. Dan disinilah kemudian timbul berbagai sakwa sangka dari para pengikut setia Bapak Jokowi, juga terjadi husnudzon, berbaik sangka dari para pendukung Roy Suryo CS. Sebagaimana telah Mbah Wonoboyo kemukakan pada ungguhan yang lalu, sebenarnya ini masalah yang cukup simpel. Bagaimana Pak Jokowi selaku orang yang selama ini, selama hampir 10 tahun menjadi Presiden RI, 2 tahun menjadi Gubernur DKI, dan 5 tahun di Solo, tambah 2,5 tahun, berarti 12,5 tahun, 7,5 tahun menjadi wali kota Solo. Artinya Pak Jokowi ini sudah diakui memperoleh keyakinan rakyat secara lokal ketika di Solo 7,5 tahun sebagai wali kota yang berhasil, kemudian menasional menjadi Gubernur DKI selama 2,5 tahun, dan menginternasional menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Melihat kondite dan kondisinya Pak Jokowi serta apresiasi dari seluruh rakyat, dan
hubungan internasional yang sedemikian panjang, harusnya Bapak Jokowi itu legowo. Kehormatannya sudah sangat banyak diperoleh, lebih dari sepertiga hidup dan umurnya. Kenapa sekarang mau masih mencari kehormatan lagi? Harusnya itu sudah cukup dan itu dikelola oleh Pak Jokowi menjadi sesuatu yang mengharumkan nama baik dia, istri, anak-anak, cucu, dan keturunannya bertahun-tahun yang akan datang. Untuk itu sebaiknya Pak Jokowi ya tidak usah lagi ikut cawe-cawe. Anaknya biar memimpin, biar dibimbing oleh Pak Prabowo dengan baik. Pak Jokowi duduk manis di rumah, Pak Prabowo biar memimpin dengan baik, tidak usah banyak intrik, tidak usah banyak politisasi. Kalau Pak Jokowi bertindak seperti ini yang sekarang dilihat oleh masyarakat seolah-olah tidak bisa lepas dari cawe-cawe, untuk Pak Prabowo saya sarankan tiru saja Raden Wijaya. Pada waktu itu Majapahit ada utusan dari Kubilai Khan di Cina ingin menghancurkan Kertanegara karena waktu itu Kertanegara telah memotong telinga utusan Cina yang bernama Menci ketika mengajak agar saat itu Kerajaan Tarumanegara itu menyerah atau mengakui sebagai bawahannya Cina. Tapi saat itu justru Raja Kertanegara, ayahnya Raden Wijaya, marah besar. Kemudian Mengki sebagai utusan dipotong telinganya oleh Kertanegara dan disuruh pulang. Akhirnya setelah pulang ke Cina, Kubilai Khan marah besar karena utusannya diperlakukan seperti itu dan selanjutnya melakukan ekspedisi ke Kertanegara untuk ke Tarumanegara untuk menghabisi Kertanegara. Nah, pada saat itu Kertanegara sudah meninggal ketika utusan Kubilai Khan atau pasukan Kubilai Khan datang ke Jawa. Nah, ketika itu disambutlah pasukan dari Cina oleh Raden Wijaya. Padahal Kertanegara sudah tidak berkuasa. Kemudian Raden Wijaya minta kepada pasukan Cina, sudah saya bantu itu. Padahal pada waktu itu yang berkuasa sudah tidak Kertanegara, tapi sudah Jayakatwang. Maka saat itu Jayakatwang diserang oleh pasukan Cina dan diserang bersama-sama dibantu oleh pasukannya Raden Wijaya. Setelah itu maka kocar-kacirlah Jayakatwang dan meninggal dunia. Namun Raden Wijaya tidak mau selalu berada di bawah bayang-bayang Cina. Raden Wijaya, ini nasionalisme, kita harus punya kerajaan sendiri. Maka pada saat itu diaturlah siasat, orang-orang Cina, pasukan Cina diberi hiburan sedemikian rupa pada waktu itu dengan kesenian yang istimewa indah. Ketika itulah kemudian para pasukan Cina sudah mabuk semua dan dihancurkan oleh Raden Wijaya. Dan setelah Cina lari pontang-panting sampai dia di Kalimantan dan akhirnya menjadi suku Dayak, itulah yang ada. Dan akhirnya berdirilah kerajaan Majapahit, Cina di bumi hanguskan. Pengalaman itulah mohon Pak Prabowo dipelajari dan sebagai pelajaran untuk memimpin NKRI
ke depan yang maju, membanggakan dan terhormat. Ini saya kira yang dapat sampaikan, semoga menjadi wawasan kepada kita semua rakyat Indonesia. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.